Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil perancangan sistem kami yang sudah dibuat dengan judul perancangan sistem data pasien menggunakan metode Agile berbasis desktop. Nah, pada laporan kali ini, untuk laporannya sendiri kita disusun sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Di sini saya sebagai ketua kelompok ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri atas nama Agli Panjistiawan. Yang kedua ada Agnesanda Parwati. Yang ketiga ada Siska Pratiwi Santoso. Nah, apa sih yang kita ketahui tentang pada era teknologi sekarang ini pada perkembangan pesat? Nah, pada era teknologi yang berkembang pesat, sistem berbasis data telah menjadi kebutuhan penting dalam berbagai bidang. Salah satunya ya di bidang kesehatan. Dengan internet saat ini, setiap orang dapat mengetahui informasi mengenai apapun dari berbagai belahan dunia. Teknologi informasi dapat mempermudah suatu pekerjaan, seperti hanya dalam penghematan waktu dan biaya. Pengolahan data juga menjadi lebih cepat dan keputusan yang diambil akan juga menjadi lebih cepat juga. Sehingga dengan demikian pekerjaan dapat dilakukan lebih efektif dan efisien. Nah, yang kedua ini kita ada metode Agile. Apa sih metode Agile dan kenapa kita menggunakan metode Agile? Metode Agile sendiri kita pilih sebagai pendekatan pengembangan perangkat lunak karena fleksibilitasnya dalam menangani perubahan kebutuhan sistem yang mungkin terjadi seiring waktu. Metode ini memungkinkan pengembangan untuk berkolaborasi dengan pengguna dan mengadaptasi sistem secara iteratif berdasarkan umpan balik yang diberikan. Dalam konteks metode Agile ini akan memungkinkan pengembangan sistem berbasis data pasien yang sesuai. Nah, pada tahapan perancangan aplikasi ini, itu kita bisa dilihat dari kebutuhan, analisa, desain, testing yang sebelumnya sudah kita melakukan wawancara pada suatu tempat instansi pembuatan website ini. Nah, pada kebutuhan sendiri, kita mengambil studi kasus di Klinik Umi Medika. Instansi Klinik Umi Medika sendiri ini memerlukan aplikasi rekam medis dan informasi jadwal dokter dikarenakan masih menggunakan sistem pengelolaan data pasien secara manual desain. Dengan adanya aplikasi ini, nantinya dokter juga bisa mencetak laporan data rekam medis dengan lebih cepat dan praktis. Yang kedua, kita di sini ada analisa. Setelah dilakukan analisa, tahap analisa ini untuk mengetahui kebutuhan sistem dengan cara mengumpulkan data terkait menggunakan sistem yang sedang berjalan agar tahu kerja asal sistem yang sudah ada. Ini bisa diketahui dengan kelemahan pada sistem yang sudah lama dan mampu mengetahui sistem apa yang seharusnya dibuat agar sistem yang baru dibangun dapat mengetahui kelemahan tersebut. Nah, yang ketiga itu kita ada desain. Pada tahap desain ini, dilakukan penggambaran dari analisa kebutuhan pengguna serta perangkat lunak perancangan software sebelum melakukan coding atau program. Proses ini fokus ke desain interface dan desain berorientasi objek dengan UML atau Unified Modeling Language, yaitu terdapat use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class diagram, IRD, normalisasi dan relasi pada database. Nah, tahap selanjutnya kita ada tahap testing, yang dimana pada tahap ini dilakukan pengujian program di mana sistem diuji dan memastikan bahwa input tersebut dipergunakan membentuk output yang sesuai, agar sesuai dengan apa yang diinginkan atau dibutuhkan pada klinik Umi Medika tersebut. Nah, di sini kita ada diagram perancangan sistem. Terdapat beberapa diagram yang sebelumnya sudah dijelaskan. Setelah dilakukan beberapa tahapan dalam menganalisa kebutuhan aplikasi, maka dapat dilakukan beberapa perancangan aplikasi. Perancangan yang akan dilakukan dideskripsikan dalam bentuk diagram UML
atau Unifit Modeling Language yang terdiri dari use case, activity, sequence, dan kelas diagram IRD serta flowchart-nya. Di sini kita ada use case diagram. Nah, kita bisa lihat sendiri untuk use case diagram. Di sini ada admin, langsung ke menu login, nanti di situ admin bisa kelola data pasien. Nah, pada admin tersebut, pada saat kelola data pasien, admin itu bisa memasukkan atau mendaftarkan pasien, serta mengupdate. Dan pada kelola data dokter juga sama. Di situ bisa menetapkan jadwal dokter yang sesuai update jadwalnya, serta data dokter yang praktik pada klinik tersebut. Yang ketiga, kita di sini ada kelola data obat. Di kelola data obat sendiri, kita untuk di admin itu input dan update. Kenapa input dan update? Karena itu memasukkan data obat dengan jatuhnya seperti datang barang lah. Nah, untuk update-nya, untuk update sendiri itu untuk informasi bahwa obat tersebut tersedia atau tidak. Kemudian admin juga bisa membuat laporan terupdate, dan di sini ada dokter. Dokter nanti itu menerima data pasien, lalu memeriksa, kemudian membuat data rekam medis, membuat laporan yang nantinya akan dikirimkan ke admin untuk data rekam medis pasien tersebut. Nah, di sini use case diagram sendiri. Sebenarnya itu use case diagram suatu urutan interaksi yang saling berkaitan. Di sini bisa kita lihat dokter, admin, sama pasien. Nah, di sini admin itu bisa menjelaskan tentang data pasien yang datanya akan dikirimkan melalui aplikasi yang sudah disediakan yang akan dokter terima. Nah, use case diagram tersebut menggambarkan interaksi antara seseorang admin dan dokter dalam sebuah sistem manajemen kesehatan. Admin juga bertanggung jawab untuk login dan mengelola data pasien, data dokter, data obat, serta membuat laporan. Dokter juga menerima data pasien dan laporan dari admin. Selanjutnya nanti untuk presentasi selanjutnya, di sini ada activity diagram yang akan dijelaskan oleh Mbak Agnes. Pada slide berikutnya terdapat activity diagram. Apa itu activity diagram? Diagram aktivitas menggambarkan alur kerja admin dalam sistem medis. Dimulai dengan admin melakukan login. Jika nama pengguna dan kata sandi benar, mereka melanjutkan ke halaman utama, di mana mereka dapat memilih untuk melihat daftar pasien, jadwal dokter, daftar obat, rekam medis, atau mencetak laporan. Setiap opsi mengarah ke tampilan informasi yang sesuai. Adalah diagram aktivitas untuk admin yang berinteraksi dengan sistem yang diusulkan. Diagram dimulai dengan login, yaitu di mana admin memasukkan nama dan kata sandi mereka. Jika rincian login salah, maka salah. Itu kembali ke memasukkan nama dan kata sandi. Jika benar, maka benar. Proses dilanjutkan ke halaman utama. Dari halaman utama ada opsi untuk melihat berbagai jenis. Sebagai berikut, pilih daftar pasien, pilih daftar dokter, pilih jadwal dokter, daftar obat, dan rekam medis. Setiap opsi memiliki pengecekan kondisi. Jika tidak, maka kembali ke halaman utama. Jika iya, menampilkan data sesuai tampilan daftar pasien, tampilan dokter, tampilan jadwal dokter, tampilan daftar obat, dan rekam medis. Sequence diagram. Pada diagram berikut terdapat dokter, menu rekam medis, menu periksa, form rekam medis,
database. Apa itu sequence diagram? Yaitu rekayasa perangkat lunak, diagram atau urutan, di mana urutan sistem menunjukkan interaksi untuk proses disusun dalam urutan waktu. Diagram menggambarkan proses dan objek yang terlihat serta urutan pesan yang dipertukarkan sebagai berikut untuk menjalankan fungsionalitas. Lanjut. Pada slide berikutnya terdapat diagram entity relation, yaitu notasi grafika yang identifikasi objek data dan hubungan dapat dilihat pada IRD dari aplikasi adalah pada gambar berikut, yaitu dokter, yaitu memiliki deskripsi menyimpan data. Atributnya seperti kode dokter, nomor telepon spesialis, jenis kelamin. Terdapat primary key kode dokter. Yang kedua, daftar pasien, yaitu menyimpan data pasien. Atributnya terdiri dari kode pasien, nama pasien, tanggal lahir, nomor telepon, tempat lahir, alamat, jenis kelamin, diagnosa. Terdapat primary key yaitu kode pasien. Yang ketiga, daftar obat, yaitu menyimpan daftar obat. Terdapat atribut pada daftar obat yaitu ID obat, nama obat, jenis, harga obat. Yaitu primary key terdapat pada ID obat. Yang keempat, rekam medis, yaitu menerima data. Atributnya ID rekam medis, ID obat, kode pasien, kode dokter, tanggal, diagnosa, keluhan, poli, yaitu primary key-nya ID rekam medis. Lanjut. Pada slide berikutnya adalah kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah spesifikasi jika instansi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas diagram menggambarkan keadaan atribut suatu sistem sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi atau keadaan tersebut seperti metode atau fungsi. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, spek, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Berikut kelas diagram yang dibutuhkan dalam perancangan sistem manajemen data pasien, seperti daftar obat, daftar pasien, daftar dokter, rekam medis, jadwal dokter. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Siska. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya di sini ada slide mengenai flowchart. Flowchart adalah sebuah diagram visual yang digunakan untuk memvisualisasikan urutan langkah-langkah atau proses dalam satu sistem atau algoritma. Pada flowchart dan simbol-simbol geometris dan panah digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah, keputusan, atau tindakan yang terlibat dalam alur kerja atau prosedur tersebut. Flowchart sering digunakan di berbagai bidang, termasuk pemrograman komputer, analisis bisnis, rekayasa sistem, dan proses manufaktur. Dengan tujuan utama dari flowchart adalah memberikan gambaran yang jelas dan struktur mengenai urutan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menyelesaikan tugas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut ada diagram dari flowchart tersebut. Selanjutnya di slide ini ada pelayanan. Pelayanan kami yaitu dokter umum, dokter spesialis, dan layanan rawat inap. Dokter umum tersendiri, pasien tidak perlu khawatir jika ingin berkonsultasi mengenai apa yang menjadi gejala
dalam dirinya. Di klinik Umi Medika terdapat pelayanan dokter umum serta bidan yang siaga. Serta dalam dokter spesialis tersedia juga pelayanan dokter spesialis. Terdapat dokter kandungan dan dokter gigi yang praktek setiap hari dengan lisensi yang sudah teruji. Lalu mengenai layanan rawat inap. Layanan yang membutuhkan tempat tidur untuk keperluan observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medik, serta penunjang medik lain untuk dilakukan. Lalu slide berikutnya ada kesimpulan dari yang telah kami buat, yaitu bahwa sistem yang sedang berjalan masih menggunakan sistem manual sehingga mengakibatkan pendataan yang masih kurang optimal. Oleh karena itu, dengan sistem baru yang telah kami rancang dan yang dibuat, diharapkan dapat mendukung pembenahan pelayanan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.